kepada Bung Karno. Dunia kita sekarang memang sedang terkoyak oleh kekerasan demi kekerasan. Dari waktu ke waktu tak pernah letih mengurai kebencian demi kebencian. Dunia sepertinya terasa sesak dan mendesak-desak di dada. Anak-anak miskin tidak sekolah menjadi liar di jalan. Deru ekonomi terus menabur debu dan videonya semakin sakit. Kita sudah sepakat dan berikrar sejak dulu. Soekarno dan para pejuang waktu itu mengajari kita tentang cara untuk bersatu. Dan Pancasila itu menjadi satu untuk kita bertumpu. Sepertinya kita lupa bersedekah dengan waktu, berbagi dengan tetangga, duduk dalam satu meja, berbicara tentang ketuhanan, persatuan, dan keadilan. Sementara di luar aroma yang memabukkan terus bertambah liar. Anak-anak muda bersekutu dengan gerhana, tidak sabar lagi menunggu purnama. Ayo kita bicara, mencari Pancasila yang sedang sembunyi di ketiak para pemimpin negeri ini. Kilometer 0, 1 Juni 2012. Terima kasih. Sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Om Swastiwastu, katanya BPIP, salam Pancasila, katanya BPIP begitu. Jadi penting juga bahwa menyampaikan salam untuk secara bersama-sama ya, selain Assalamualaikum. Tentu saya berterima kasih kepada Mas Sigit Kanjeng Tumenggung Ngarso Luar Sigit Sugito yang sudah memberikan waktu atau berkenan bersilaturahim dengan saya. Saya ini dianggap wakil Muhammadiyah garis non Amin Rais. Jadi ya, saya berterima kasih. Muhammadiyah NU. Muhammadiyah atau sekurang-kurangnya saya dianggap Muhammadiyah, temannya Dadang Juliantara dan Mustafid sama Kiai Saifuddin. Jadi saya terima kasih kepada para penikmat diskusi tentang Pancasila dan pendidikan dan Pancasila yang diselenggarakan dalam rangka 100 tahun Taman Siswa. Saya kira ini usia yang cukup tua. Mempertahankan sebuah institusi menjadi 100 tahun itu bukan mempertahankan hal yang mudah, Pak Sigit. Dan 100 tahun itu... Satu salamnya Mas Zuli. Tambah satu salamnya salam bahagia. Itu salamnya. Salam bahagia, betul. Salam bahagia, salam kenikmatan. Ini penting sekali. Jadi saya tentu bahagia juga, Mas Priyo. Jadi pada sore ini ada satu lembaga pendidikan atau yang mengelola lembaga pendidikan yaitu Taman Siswa menginjak waktunya 100 tahun. Kalau Muhammadiyah katanya sudah 100 lebih karena berdiri 18 ya, 1918. Dulu saya ingat bahwa ada pesan persahabatan yang dilakukan antara Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah. Waktu itu sebelum di Muhammadiyah, pernah di Budi Utomo dan kemudian bersama Ki Hajar Dewantara bersama-sama dalam pergerakan, kemudian bahkan pernah bersama-sama di Taman Siswa lalu kemudian berpisah. Jadi sederhana saja sebetulnya perpisahan itu sudah sama-sama mengembangkan, atau dalam bahasa orang Muhammadiyah mengatakan kita sama-sama berfastabikul khairat, berlomba-lomba dalam hal yang amat baik, amat terpuji. Bukan hanya baik, tapi amat baik. Yaitu apa? Mendidik anak bangsa, sehingga anak bangsa ini
terlepas dari lilitan kegoblokan yang absolut. Kira-kira begitu. Selain kegoblokan yang absolut adalah terlepas dari lilitan ketidakbudayaan yang mutlak, atau juga terlilit dari ikatan-ikatan yang sifatnya terlepas dari ikatan-ikatan yang sifatnya itu, kalau bahasa anak sekarang disebut tohut, nah gitu. Ya, yang sifatnya itu tidak begitu jelas, tetapi itu mengerangkeng pikiran, nurani, lalu kemudian langkah serta jejak yang akan dilakukan. Nah, itu dulu dilakukan oleh tokoh besar, baik itu Ahmad Dahlan ataupun Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara kemudian mendirikan taman siswa untuk mendidik anak-anak Jawa pada khususnya, dan kemudian orang mengatakan para priyayi Jawa atau rakyat Jawa. Sementara Ahmad Dahlan membuat Muhammadiyah, awalnya adalah para pedagang atau keluarga pedagang di sekitar Jogja tentu saja, lalu kemudian menyebar ke daerah-daerah seperti Pekalongan, Sumatera Barat, dan kemudian Kalimantan, Jawa Timur, dan seterusnya itu. Dua organisasi ini sekarang masih eksis dan alhamdulillah memiliki warisan yang sangat mulia di antara dua tokoh ini. Selain juga dua tokoh bergerak di dalam mempersiapkan kemerdekaan. Saya baca dalam sebuah risalah, dua-duanya ini mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, berdiskusi tentang apa yang penting untuk Indonesia sebelum merdeka dan setelah merdeka. Di Yogyakarta bersama orang seperti Kasman Singodimulyo dan juga bersama Kahar Muzakir. Orang kadang-kadang salah antara Kahar Muzakir dan Kahar Muzakir gitu. Nah, yang Yogyakarta ini Kahar Muzakir ya. Kalau yang Kahar Muzakir yang ada di Sulawesi. Buat orang Sulawesi, Kahar Muzakir ini juga bukan seorang pemberontak, seorang nasionalis tulen Sulawesi kan. Tapi yang akan saya ceritakan adalah Ahmad Dahlan, lalu Kasman Singodimulyo, lalu kemudian ada tadi Ki Hajar Dewantara, lalu kemudian Kahar Muzakir yang dari Kota Gede itu, lantas berdiskusi tentang bagaimana Indonesia menjelang merdeka dan pasca kemerdekaan. Sehingga lahirlah diskusi-diskusi itu antara wakil dari orang Minang, ada Agus Salim, ya, lalu ada Muhammad Yamin, lalu ada Muhammad Hatta, dan tentu saja yang lain, kemudian dari Cina Lim Kion, lalu kemudian Arab, Pak, ada seorang Arab, dan kemudian dua orang perempuan. Nah, dua orang perempuan mempersiapkan Indonesia itu sering tidak disebutkan ya, Ibu Sunarjo dan kemudian Ibu siapa namanya, ada dua orang perempuan yang itu jarang sekali disebut, sehingga ada yang memprotes, ada Ibu Maria Ulfah dan Ibu Sunaryo yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yang kemudian ada diskusi bagaimana Pancasila itu muncul. Nah, karena itu menjadi agak tidak tepat, tapi belakangan baru diketahui bahwa Indonesia itu adalah didirikan oleh para founding fathers, diprotes orang. Karena itu ya sudah pendiri bangsa saja, karena ada dua orang ibu. Gitu. Nah, Pancasila kemudian menjadi dasar negara Republik Indonesia yang disepakati setelah ada perdebatan secara maksimal atau secara mendalam dilakukan sejak tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni, lalu kemudian dirumus disepakati 22 Juni, lalu kemudian 18 Agustus itu yang sekarang menjadi dasar negara Indonesia. Saya tidak ingin mempersoalkan atau memperdebatkan sebetulnya hari lahir Pancasila atau Pancasila mana yang perlu kita anut, tidak. Saya tidak akan berdiskusi di situ. Faktanya sekarang ada Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia dan sudah disahkan sejak 18 Agustus 1945. Memang dulu ada pidato Bung Karno 1 Juni, lalu kemudian ada Gentleman Agreement tanggal 22 Juni, lalu kemudian ada persoalan 59 itu dan segala macam. Nah,
apa sih sebetulnya yang menurut saya penting sekali kaitannya pendidikan dan Pancasila? Pernah pada masa Orde Baru, perdebatan tentang Pancasila itu dianggap sangat masif karena ada penataran P4 yang bapak-bapak saya duga ikut. Ya. Pak Priyo jangan-jangan ikut yang 120 jam, lalu kemudian Kiai ya, jadi Kiai Darmanto ikut yang 100 jam karena waktu itu fisiknya mungkin nggak kuat gitu. Lalu Mas Sigit, Pak Darmanto untuk sing pirang jam 120 apa 100? Lali aku San. Darmanto katanya lali aku. Yang 90 gitu mengurangi gitu. Lalu kemudian Mas Sigit mungkin karena budayawan tidak ikut gitu. Ya nggak tahu. Nah, saya ikut yang 100 jam dan alhamdulillah saya lulus. Dari sejumlah kira-kira 500 mahasiswa, saya terbaik nomor 5. Wih, mantap sekali. Nah, tetapi kemudian persoalan tentang Pancasila menjadi krusial. Kenapa? Karena dianggap ini bagian dari indoktrinasi yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Pak Harto bersama aparaturnya gitu. Sehingga di mana-mana orang itu menghafalkan Pancasila dan juga menghafalkan butir-butir Pancasila yang ada 37 itu, lalu kemudian dipelajarkan di sekolah-sekolah dari TK sampai dengan perguruan tinggi, tetapi kemudian dianggap tidak membekas pada mereka yang diajarkan tentang Pancasila. Tentu ada masalah kalau begitu. Kenapa tidak membekas pada mereka yang ditatar, pada mereka yang diajar, atau mereka yang mendapatkan pendidikan Pancasila?